Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah dianugerahkannya kepada kita. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun materi kita pada hari ini adalah azan yang dikumandangkan di Pondok Pesantren Al Zaitun perlu kita tanggapi. Azan menurut bahasa adalah al-i'lam, memberi informasi. Menurut syariat Islam, azan itu zikrun makhsusun yu'lamu bihi waktu salatil mafrudah. Zikir yang sudah ditentukan, yang tujuannya menginformasikan waktu sholat fardu sudah masuk. Ini adalah berdasarkan kitab dari Asy-Syarqawi ala Tahrir jilid 1 yang disusun oleh Syekh Asy-Syarqawi. Oleh sebab itu perlu kita pahami makna azan ini supaya dia menjadi syiar. Bukan hanya sekedar untuk melaksanakan sholat, tapi itu adalah syiaruddin, syiar agama Islam. Maka syarat azan itu yang pertama al-Islam, orang Islam. Yang kedua mumayyiz, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Yang ketiga syarat zukurah, laki-laki. Jadi jangan ada lagi timbul masalahnya ini laki-laki azan, perempuan juga boleh azan, alasannya emansipasi wanita. Nah, ini harus perhatikan ini. Yang keempat, dukhulul waqti, masuk waktu sholat baru azan.
Kalau kita berada di Makkah, Madinah, azan itu 2 kali. Di Masjid Nabawi 2 kali azan subuh. Di Masjidil Haram 2 kali azannya. Azan yang pertama adalah membangunkan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Azan yang kedua itu adalah menandakan waktu sudah masuk. Maka itulah boleh azan sebelum waktunya untuk mengingatkan manusia bahwa dia harus bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sebelum melaksanakan ibadah sholat subuh. Jadi kalau kita dari Madinah ke Mekah, itu pernah kita berada di waktu mau berangkat azan di Masjidil Haram. Lalu kita berangkat sampai di Jeddah, di Masjid Qisas sudah waktu subuh, udah azan. Jadi sebelum kita ke bandara, kita sholat di masjid itu. Ini menunjukkan bahwa azan ini sangat penting, walaupun itu tidak semua ulama sepakat bahwa azan itu adalah wajib. Itu fardu kifayah. Ada yang mengatakan sunat yang muakkad. Tetapi dari segi syiarnya, azan ini sangat menyentuh perasaan, menyentuh keyakinan manusia. Kalau dia beriman, semakin kuat imannya. Kalau dia belum beriman, dia ada suatu daya tarik yang masuk dalam pikiran dan hatinya. Makanya azan ini sangat penting dikumandangkan, disemarakkan di mana-mana ada masjid. Maka dalam kitab fikih Islam, masalah azan ini yang disusun oleh Haji Sulaiman Rashid, yang pertama hendaklah menghadap kiblat. Nah, ini yang masalah ini. Di Az-Zaitun itu kan menghadap jemaah dan banyak gerakan-gerakan tangannya ya. Ini untuk apa dilakukan seperti itu? Tak pernah di zaman Rasulullah, tidak pernah dilakukan di zaman para sahabat tabi'in, kok muncul hari ini? Ada apa? Jadi sunatkan menghadap kiblat. Jadi kalau kita melihat video di Masjidil Haram, itu muazzinnya menghadap kiblat. Kalau kita menyaksikan muazzin di Masjid Nabawi, itu menghadap kiblat. Kenapa kita menghadap ke jamaah? Ya. Yang kedua, hendaklah berdiri. Karena Rasulullah merintah kepada Bilal, ya Bilal, kum panadi bis shalah. Wahai Bilal, bangun. Maka serulah manusia, berazanlah kamu untuk mendirikan sholat. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, azan ini hendaklah di tempat yang tinggi supaya suaranya lebih terdengar. Di zaman dulu belum ada mungkin ya, yang namanya itu menaranya belum ada. Maka karena mikrofon itu sudah bisa menghantarkan suara ke menara itu, maka dia azan di bawah, tak perlu naik lagi ke menara. Di zaman-zaman dulu tahun 60-an memang itu azan itu naik ke atas supaya terdengar suaranya. Kenapa? Mic-nya belum ada, mikrofon belum ada. Jadi mikrofon ini sangat membantu untuk memberi informasi kepada orang-orang beriman kepada Allah bahwa waktu sholat itu sudah tiba. Apakah kita menyahuti panggilan azan itu atau panggilan-panggilan yang lain, panggilan dunia, panggilan itu bisnis, sehingga kita tidak peduli. Ini menguji iman ini, azan ini. Jadi mari kita merubah panggilan Allah. Wa azanu minallahi wa rasuli. Panggilan dari Allah dan Rasulnya itu kita utamakan. Belajarlah mengutamakan untuk melaksanakan perintah Allah. Ya, dengan perantaraan azan, itu muazzin. Yang keempat, muazzin itu dipilih orangnya yang keras suaranya dan bagus suaranya. Makanya Rasulullah itu memanggil
Abdullah bin Zaid, alqihi ala Bilal wa innahu anda sautam minka. Rawahu Abu Daud. Rasulullah memanggil Abdullah bin Zaid yang biasa dia muazin. Tapi jangan marah wahai Abdullah bin Zaid. Tolong ajarkan lafaz azan itu kepada Bilal, karena Bilal itu suaranya lebih keras dan lebih baik dari suaramu. Jangan marah. Riwayat Abu Daud. Ternyata Bilal ini memang nomor wahid, nomor satu suara yang dijadikan Allah, yang postur tubuhnya itu hitam, kulitnya hitam, tetapi Allah berikan suatu kelebihan suaranya itu. Kalau kita baca sejarah Bilal itu muazin di Masjid Nabawi, maka orang yang sedang tidur meloncat dari tempat tidurnya. Orang yang mendengar suara azan itu berlari mengejar untuk melaksanakan sholat. Begitu indahnya suara Bilal, bisa memukau, bisa untuk menghantarkan ke telinga manusia atas perintah Allah yang begitu tinggi nilainya, sehingga mereka berlomba-lomba untuk melaksanakan ibadah. Jadi jangan nadanya nggak ada, sama-sama baca Quran, rata saja. Apalah itu daya tariknya? Di situ ada tajwid, ada irama yang harus menggugah orang. Si pendengar itu asik dia mendengarkan. Orang yang tak beriman jadi beriman karena suara yang dialun-alunkan dengan tajwid itu, bacaan Al-Quran. Sehingga banyak orang dengar Al-Quran masuk Islam. Bukan dipaksa, tidak boleh memaksa orang masuk Islam itu, tapi dengan keikhlasan. Betapa banyak pula orang mendengarkan azan menangis. Kenapa menangis dia? Karena suara itu yang suaranya bagus, dengan irama yang bagus, bisa menyentuh kalbu manusia, menghanyutkan perasaannya dalam kalimat Allah. Itulah tanda orang yang baik imannya itu. Idza zukirallah wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, gemetar hatinya. Artinya kontak hatinya terhadap nama Allah. Maka banyak orang menangis ketika mendengar suara azan yang begitu merdu dengan nada yang menusuk hati. Bagaimana kita lihat juri-juri yang mendengarkan, menyimak azan itu, mereka menangis, terharu, karena itu panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena azan itu perlu dihayati, perlu dimaknai dengan dirinya, bukan hanya diucapkan tapi dihayati. Azan itu sehingga menimbulkan suatu getaran-getaran iman terhadap pada pendengarnya. Maka azan ini berikutnya perlu muadzin itu berwudu terlebih dahulu, karena itu akan menimbulkan suasana yang lebih indah terhadap pelaksanaan azan itu, didengarkan dengan baik oleh para pendengarnya. Yang keenam, setelah selesai azan maka dianjurkan berdoa. Karena salah satu waktu berdoa makbul ya Allah, kata Rasulullah, adalah antara azan dan iqamah. Rasulullah bersabda, an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u la yuraddu bainal azan wal iqamah. Doa yang dilaksanakan antara azan dan iqamah tidak ditolak oleh Allah doa seorang anak manusia. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita mendengar azan, kita merasa terpanggil. Yang memanggil itu memang manusia, tapi panggilan itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga azan yang kumandangkan dapat menyerap
ya, keimanan kita menyerap peningkatan kualitas iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala, karena azan itu adalah sebagai syiar Islam. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.